Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani dan akhwati fillah, alhamdulillah pada hari ini kami dapat hadir di tempat ini, Polda Metro Jaya, untuk menyampaikan sebuah ulasan sebuah kitab yang membahas tentang kesabaran, yaitu kitab yang berada pada sebagian ikhwah yang membawanya, yaitu meniru sabarnya para nabi atau meniru sabarnya nabi. Kitab ini judul aslinya adalah As-Sabrul Jamil, indahnya sebuah kesabaran, yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Buku ini membahas secara mendalam tentang kesabaran, dan yang itu bisa dilihat pada daftar isinya, pembahasan terperinci tentang kesabaran. Dan semoga yang hadir pada siang hari ini juga diberikan kesabaran, karena saat-saat seperti ini biasanya saat untuk istirahat, apalagi sebelumnya baru diisi kajian oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullah ta'ala. Maka dari itu kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kesabaran, karena salah satu medan kesabaran adalah sabar di dalam menuntut ilmu. Seorang yang sabar dalam menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu, dan ilmu akan memberikannya sebagian kecil dari ilmu itu. Lah bagaimana dengan orang yang tidak sabar dalam menuntut ilmu? Maka tentunya sulit untuk mendapatkan ilmu.
Ikhwani dan akhwati fillah, hafizakumullah. Semoga kita semuanya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara tentang kesabaran, memang setiap orang yang hidup di dunia ini akan mendapatkan dan merasakan betapa kesabaran itu sangat dibutuhkan. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini, apalagi yang hidup di suatu zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah, godaan, cobaan, tantangan, dan seterusnya, maka kesabaran harus dilipat gandakan. Dan orang yang tidak sabar di zaman seperti ini, maka dia akan sulit untuk dapat menyelamatkan dirinya dari berbagai macam cobaan dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan di zaman ini. Nah, kebutuhan seorang manusia kepada kesabaran itu diibaratkan oleh sebagian ulama seperti kebutuhan ikan akan air, kebutuhan kita terhadap makanan. Disebutkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala tentang kesabaran, yahtajul mu'minu ila sabri kama yahtaju ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan seorang mukmin kepada kesabaran itu sama halnya kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Jadi demikian ini diucapkan oleh Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman seperti ini? Maka dari itu marilah, mudah-mudahan dengan kita belajar tentang kesabaran, kita menjadi orang-orang yang dianugerahkan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab meniru kesabarnya Nabi disebutkan beberapa judul yang penting, dan yang saya lihat kajian kita pada hari ini dalam membahas buku ini hanya sebagian, terutama yang berkaitan dengan medan kesabaran. Namun tidak mengapa kita melewati bab demi bab secara cepat untuk kita mengulas bagian dari ucapan-ucapan para ulama yang dikumpulkan dalam kitab ini, kalau memang itu perlu diulas dan perlu dijelaskan. Disebutkan oleh penulis pada halaman yang pertama, pada bab atau pembahasan tentang hukum bersabar pada halaman 9, bahwa bersabar itu adalah suatu kewajiban berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berdasarkan kesepakatan para ulama, bahwa kita diwajibkan untuk bersabar. Kemudian dibawakan dalil, karena sesuatu yang diwajibkan atau dilarang yang merupakan bagian dari agama itu harus ada dalilnya. Seorang mengatakan bertobat itu hukumnya wajib, maka boleh kita bertanya mana dalilnya. Seorang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib, kita bertanya mana dalilnya. Nah, demikian pula dalam hal-hal yang dihukumi dengan wajib atau sunnah atau haram atau boleh, maka harus berdasarkan dalil. Dalilnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di dalam Al-Qur'anul Karim, di antara ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersabar, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman. Jadi arahan pembicaraan ini ditujukan kepada orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dan beriman kepada segala sesuatu yang diwajibkan untuk kita beriman atau untuk kita mengimaninya. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu sekalian. Wasabiru, dan perkuatkanlah kesabaran kalian. Jadi tidak sekedar Allah memerintahkan untuk bersabar, tetapi perkuat kesabaran itu. Ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang menjadikan kesabaran seseorang itu bisa menguat dan bisa jadi menurun. Dan di sini akan disebutkan oleh Syekh atau penulis di dalam kitabnya ini. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan perkuatlah kesabaran kalian. Warabitu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersabar. Dan perintah itu artinya wajib. Selama tidak ada dalil yang mengalihkan suatu perintah dari status wajib kepada status sunnah, maka hukumnya adalah tetap wajib. Ini kaidah penting dalam usul fiqh. Jadi al-aslu fil amri lil wujub. Pada prinsipnya suatu perintah itu untuk menunjukkan satu kewajiban. Illa idza dalla dalil ala khilafihi. Kecuali kalau ada dalil yang menyelisihinya, artinya mengalihkan perintah dari satu kewajiban menjadi statusnya menjadi sunnah atau mustahab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar sebagaimana kesabaran ulul azmi, para rasul yang penuh ketabahan dan kesabaran, yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, tetapi juga beliau perintahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul, mereka telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini yaitu kesabaran dan lawan dari kesabaran, perintah untuk bersabar dan larangan untuk tergesa-gesa. Dan ini sifat seorang mukmin. Yang dimiliki oleh mukmin adalah dia memiliki sifat sabar dan tidak tergesa-gesa. Sebagaimana Allah perintahkan dalam ayat ini, fasbir, bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para rasul telah bersabar dari para ulul azmi. Wala tasta'jil lahum, dan jangan kamu tergesa-gesa. Ya, jadi larangan untuk bersikap tergesa-gesa. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian atau mintalah pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ista'inu bis sabri. Ini maknanya dalam terjemahan di sini disebutkan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tetapi bisa juga diartikan sebagaimana bunyi ayat ini, ista'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kamu bersabar dan kamu mengerjakan sholat. Karena sholat merupakan tempat seorang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan semua keluhannya, menyampaikan semua problematika kehidupannya. Itu di saat dia sholat, di saat dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sejumlah ayat yang dibawakan oleh penulis, yaitu banyak di antara ayat-ayat ini mulai dari poin D sampai poin yang terakhir ini cenderung kepada ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang bersabar. Apa keutamaan kesabaran itu? Dia dicintai oleh Allah, Allah bersama orang-orang yang sabar, dan seterusnya. Kemudian penulis menyebutkan di dalam kitabnya ini tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa sifat sabar ini merupakan sikap dan sifat yang dimiliki oleh orang mukmin dan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada halaman 12, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'mini in asabatu sarra'u syakar fakana khairan lahu wa in asabatu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya urusan seorang mukmin atau perihal seorang mukmin itu semuanya baik dan tidak dimiliki oleh yang lainnya kecuali orang mukmin. Bagaimana sikap orang mukmin yang menakjubkan tersebut? Yaitu apabila dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik, maka dia bersyukur. Dan apabila dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Dua-duanya itu merupakan kebaikan. Orang yang bersabar dia mendapat kebaikan, orang yang bersyukur juga mendapatkan kebaikan. Dan sifat ini hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Kemudian di dalam menghadapi suatu musibah yang menimpa seseorang, terutama musibah di sini tentunya hal-hal yang tidak menyenangkan, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, bahwa manusia terbagi menjadi 4 golongan di dalam menerima suatu musibah atau mensikapi suatu musibah yang menimpa dirinya. Yang pertama, seorang yang menghadapi atau mensikapi musibah itu dengan as-sukhut, dengan memurkainya, memarahinya, membencinya. Dia tidak sabar, dia mencaci maki takdir, bahkan mungkin mencaci maki atau mengata-ngatai takdir dan mengata-ngatai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara manusia yang bersikap demikian.
Mereka murka terhadap ketetapan Allah. Nah, orang-orang yang murka terhadap ketetapan Allah Ta'ala, maka balasan bagi mereka adalah kemurkaan Allah. Murka dibalas dengan murka. Oleh karena itu Allah memurkai orang-orang yang tatkala ditimpa musibah, mereka melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa mereka murka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam melarang ketika seorang tertimpa musibah untuk menyobek bajunya, mencabut-cabut rambutnya, atau memukul pipinya. Ini dilarang karena ini menunjukkan sikap yang memurkai terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula meratapi musibah itu dan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa seorang tidak menyukai akan musibah tersebut atau benci dan murka terhadap musibah tersebut. Ini semua yang dilarang dalam Islam. Jadi murka dibalas dengan murka. Kemudian yang kedua, ada orang yang benci. Dia tidak senang terhadap suatu musibah yang menimpa dirinya, tetapi dia mampu mengendalikan dirinya. Ini namanya sabar. Ini namanya sabar. Derajat yang kedua. Jadi orang yang tidak senang kepada musibah yang menimpa dirinya atau keluarganya, tetapi dia mampu menahan dirinya, mengendalikan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sabar. Kemudian yang ketiga, orang yang ketika dia ditimpa oleh musibah, maka dia mensikapi musibah itu dengan ridho. Dia ridho pada musibah itu. Karena dia ridho kepada ketentuan Allah, dia ridho terhadap cobaan yang Allah berikan kepadanya, maka Allah pun meridhoinya. Dan yang kedua tadi, orang yang bersabar, walaupun dia tidak senang tapi dia bersabar, Allah tetap memberikan ganjaran kepadanya. Sedangkan yang ketiga, yang ridho, Allah akan meridhoi orang tersebut. Karena ridho akan mendapatkan keridhaan. Dia ridho kepada ketetapan Allah. Bagaimana seorang ridho kepada ketetapan Allah? Yaitu bisa dirasakan dengan lapang dada. Dia merasa dadanya luas, tidak sempit. Kalau orang yang sabar itu sabar, tapi masih ada terasa kesempitan dalam dadanya, tapi dia tetap menahan dirinya. Ini sabar, dan itu tetap mendapat pahala. Sedangkan ridho lebih dari sekedar sabar. Karena apa? Dadanya lapang. Walaupun dia terkena musibah, dia ridho terhadap musibah yang menimpa dirinya. Kemudian yang keempat, ini derajatnya para nabi dan para rasul, yaitu orang yang terkena musibah, mereka mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah derajatnya para rasul, para anbiya. Maka dari situ para sahabat bertanya kepada Nabi atau berkata bahwa mereka, apabila mereka melihat Rasulullah SAW dalam keadaan atau terkena suatu musibah, dan mereka bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Rasulullah? Beliau tetap menjawab, alhamdulillahi ala kulli hal. Aku tetap bersyukur kepada Allah dalam kondisi seperti apapun. Ini sikap para rasul. Makanya derajat mereka adalah derajat yang paling tinggi, karena mereka mensyukuri, dan mensyukuri satu musibah yang menimpa diri seorang tidak harus dengan tertawa, ya, tidak mesti dengan
tertawa alhamdulillah. Bagaimana kalau alhamdulillah aku dalam keadaan sehat walafiat, kemudian tersenyum, tertawa-tawa. Tidak mesti seperti itu. Tetapi dia mensyukuri nikmat Allah. Karena musibah pada hakikatnya peringatan dari Allah Ta'ala. Dan musibah yang menimpa seseorang apabila dia menerimanya dengan kesabaran, dengan ridho, dengan lapang dada, ini akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat yang pertama adalah Allah mengampuni dosanya. Dan manfaat yang kedua, Allah mengangkat derajatnya. Maka dari itu seorang yang terkena musibah, dia harus memiliki dua sikap ini. Yang pertama, dia bersabar dan dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang juga dibahas dalam kitab ini yaitu tentang kesabaran yang merupakan kebutuhan manusia baik di dunia dan merupakan kewajiban agama. Karena manusia yang tidak sabar tidak mungkin dia bisa menghadapi kehidupan ini. Tiada satu cabang-cabang kehidupan kita di dunia ini, dari semua problematika yang dihadapi oleh manusia, baik dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan bermasyarakat atau yang lainnya, melainkan memerlukan kesabaran. Kesabaran yang artinya adalah mengendalikan diri, habsun nafs. Seorang yang mendapat nikmat, dia harus mengendalikan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala dengan nikmat yang ada padanya. Seorang yang mendapat cobaan, dia harus menahan diri untuk tetap ridho dan tidak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Kemiskinan adalah cobaan, ujian. Kekayaannya juga demikian. Dan Allah menguji manusia dengan dua hal tersebut, yaitu dengan keburukan dan kebaikan. Supaya Allah menguji manusia apakah mereka bersabar atau mereka bersyukur. Kemudian disebutkan dalam pembahasan pada kitab ini tentang kedudukan sabar. Ini poin yang penting untuk kita bahas, yaitu pada halaman ke-31, bahwa orang yang meneliti tentang kesabaran yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan juga disebutkan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan dengan jelas kedudukan sabar yang sangat mulia, juga sebagai akhlak yang amat luhur. Hal ini ditunjuki oleh beberapa hal sebagai berikut. Sini ada dua poin yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama, kesabaran yang disebutkan secara bersamaan dengan nilai mulia di dalam Islam. Ini penting, poin yang pertama ini, yaitu yang pertama Allah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringi kesabaran dan keyakinan. Jadi Allah menyebutkan dua kalimat ini, yaitu kesabaran dan keyakinan, karena ada kaitannya. Seorang yang tidak yakin tidak mungkin dia sabar. Orang yang yakin itulah yang akan mampu untuk bersabar. Dengan dua hal ini, keyakinan dan kesabaran dan keyakinan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat umat-umat terdahulu dari kalangan Bani Israel. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini
ayat-ayat kami. Jadi penyebutan dua hal ini, kesabaran dan keyakinan, disebutkan oleh penulis bahwa seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu dimasuki oleh syaitan dengan dari dua pintu. Pintu yang pertama adalah syahwat. Pintu yang kedua adalah syubhat. Dan Allah membekali seorang mukmin yang beriman pada Allah dan Rasulnya dengan dua senjata untuk melawan dua senjata syaitan, syubhat dan syahwat, atau syahwat dan syubhat. Adapun untuk melawan syahwat, maka senjata seorang mukmin adalah dengan kesabaran, mujahadatun nafs. Seorang tidak mungkin dia bisa mujahadatun nafs, melawan hawa nafsunya, tanpa dia mempunyai kesabaran. Nah, sekarang kita melihat dalam realita kehidupan, banyaknya kemaksiatan, kemungkaran yang berkaitan dengan syahwat. Salah satu sebab utama adalah karena tidak adanya kesabaran. Karena manusia tidak sabar. Baik yang berkaitan dengan harta, baik yang berkaitan dengan wanita, baik yang berkaitan dengan tahta, dan seterusnya. Ini semua kaitan dengan syahwat. Maka seorang yang tidak memiliki kesabaran, dia akan menggunakan segala cara untuk mencapai syahwatnya. Apapun langkah yang harus ditempuh, dia akan menjalani, karena dia tidak memiliki kesabaran. Maka dari itu orang yang sabar, dia akan mampu melawan hawa nafsunya, melawan syahwatnya. Kemudian yang kedua, senjata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin adalah keyakinan. Keyakinan ini untuk melawan syubhat. Dan keyakinan tidak mungkin dicapai kecuali dengan ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu adalah wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Itulah ilmu yang hakiki untuk melawan syubhat-syubhat itu. Dan kita akan hadapi berbagai macam syubhat dalam kehidupan ini. Nah, orang yang tidak punya ilmu tidak mungkin mampu menjawab tantangan syubhat ini. Tetapi yang bisa menjawabnya adalah orang-orang yang berilmu. Maka dari itu keyakinan bisa dicapai dengan ilmu, dan keyakinan itu untuk melawan syubhat. Oleh karena itu orang yang sudah meyakini suatu kebenaran, tentunya yang berdasarkan pada Quran dan Sunnah, sulit untuk digoyahkan oleh syubhat-syubhat itu. Maka dari itu kita melihat dalam sejarah kaum muslimin bahwa yang banyak menyimpang dan tidak mempunyai pendirian itu adalah ulama-ulama atau orang-orang yang mereka tidak berpegang pada Quran dan Sunnah. Tetapi ulama-ulama Sunnah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah orang-orang yang paling mampu untuk bertahan istiqamah di atas akidah mereka, di atas manhaj mereka. Karena mereka mempunyai keyakinan, mempunyai ilmu. Jadi ilmu atau keyakinan merupakan senjata untuk melawan syubhat. Kemudian tentang dua hal ini, para ulama menyebutkan tentang kesabaran dan keyakinan, disebutkan oleh para ulama dalam sebuah ungkapan yang masyhur, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Bis-sabri wal yaqin, dengan kesabaran dan keyakinan, tunalul imamah, seorang akan mencapai puncak kepemimpinan di dalam agama ini. Puncak kepemimpinan itu kemuliaan, kebesaran, kehormatan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam agama.
Para anbiya, para rasul, semua yang memiliki dua sifat ini, sabar dan yakin. Maka dari itu mereka adalah manusia-manusia yang paling mulia, karena mereka memiliki dua sifat ini, yaitu kesabaran dan keyakinan. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kesabaran itu disandingkan dengan bersyukur atau kesyukuran. Kesabaran dan kesyukuran disebutkan di dalam 4 surat Al-Quranul Karim. Bisa dilihat pada halaman 33, poin B. Allah menyebutkan kesabaran dengan kesyukuran pada 4 ayat, yaitu dalam surat Ibrahim ayat yang ke-5, dalam surat Luqman ayat yang ke-31, dalam surat Saba ayat yang ke-19, dan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-33. Selalu Allah sebutkan tentang kesabaran dan kesyukuran, ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat 5 surat Ibrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah, yaitu akan hari kiamat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan orang yang banyak bersyukur. Juga pada ayat-ayat yang disebutkan yang lainnya, 4 ayat ini selalu disebutkan penyabar dan bersyukur. Para mufassirin menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bersabar yaitu orang-orang yang bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan, dan orang-orang yang bersyukur yaitu di dalam mereka mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan penjelasan hadis yang dibacakan tadi, hadis Rasulullah SAW tentang kegaguman beliau terhadap urusan seorang mukmin yang selalu memiliki dua hal ini: bersabar ketika mendapat musibah, dan dia bersyukur dalam ketika mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang disandingkannya antara kesabaran dan tawakal. Allah pun menggandengkan kesabaran dengan tawakal dalam firman-Nya, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bersabar dan hanya kepada Rabb saja mereka bertawakal, dan hanya kepada Tuhan mereka saja mereka bertawakal. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala dan dia bersabar, inilah orang-orang yang berhasil. Juga Allah berfirman, ni'ma ajrul amilin alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Rabb-Nya. Ya, karena keberhasilan seseorang itu tergantung pada dua hal. Betul, seorang bersabar dalam kehidupannya atau seorang berhasil di dalam kehidupannya tergantung dari dua hal ini, sebagaimana disebutkan oleh penulis. Yang pertama, ya, dari sisi pelaku, yaitu seorang yang bekerja, berusaha dan penuh kesabaran, dia akan berhasil. Tetapi tidak setiap orang yang bekerja, berusaha dengan tekun dan bersabar dia berhasil, karena ada hal-hal yang dia tidak mampu untuk mengetahuinya, yaitu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti musibah, bencana. Maka seorang harus memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Jadi yang pertama disebutkan di sini dari sisi pelaku, ya, dalam koridor kemampuannya, sehingga ia dituntut untuk bersungguh-sungguh. Perkara ini sangat membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Setiap orang bekerja, berusaha di dunia ini, dia memerlukan ketekunan dan kesabaran.
Apalagi dalam mendapatkan ridho Allah, dia harus bersabar, harus rajin, harus tekun. Ini yang dimilikinya dari sisi orang itu. Kemudian yang kedua, dari sisi yang berada di luar kemampuannya, di luar kemampuan manusia, yaitu yang tidak diketahui olehnya, akan tetapi ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Kisah tentang orang-orang yang pelit ketika mereka akan memanen hasil dari kebun mereka. Disebutkan dalam surat Al-Qalam. Lalu kemudian mereka tidak bertawakal kepada Allah. Bahkan mereka berjanji bahwa tidak boleh ada orang miskin yang masuk ke dalam kebun mereka untuk memetik buah-buah mereka, buah-buahan mereka. Tanpa mereka sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk merubah kebun tersebut seketika itu juga. Maka ketika mereka datang, ketika mereka berjalan sampai di kebun tersebut, ternyata sudah hitam, terbakar. Maka mereka mengatakan, sungguhnya kita ini salah jalan. Lalu kata seorang di antara mereka, tidak, kalian tidak salah jalan, tapi kalian adalah orang-orang yang zalim. Jadi merubah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini di luar kemampuan manusia. Maka seorang tidak boleh dia itu memiliki rasa ujub ketika dia berbuat sesuatu dan dia berhasil dalam suatu usaha. Maka tidak boleh kemudian dia mengatakan, kalau bukan saya tidak akan berhasil. Kata-kata itu harus dihilangkan. Tetapi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua ini dari Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah semua merupakan karunia dari Tuhanku, dari Rabbku, untuk dia menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Maka keberhasilan diperoleh oleh seorang, hendaknya dia kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari dirinya. Kemudian juga disebutkan di sini tentang Allah menyebutkan kesabaran dengan salat. Ya, tempatnya dan saatnya seorang mendekatkan diri kepada Allah taala di dalam sujudnya, di dalam salatnya, maka dia mohon pada Allah taala, bersabar di dalam menghadapi semua tantangan yang dihadapinya, musibah dan berbagai hal yang dihadapi dalam kehidupan ini. Kemudian juga Allah menggandingkannya dengan tasbih dan istighfar. Kita disuruh untuk bersabar, kemudian untuk memperbanyak bertasbih, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini memohon ampun kepadanya. Ini semua menunjukkan tentang keutamaan sabar dan kedudukan kesabaran yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian ikhwani fillah dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara kedudukan kesabaran yang disebutkan oleh penulis, yaitu bahwa sabar itu mencakup segenap akhlak Islami. Artinya dalam semua perangai-perangai yang diajarkan oleh Islam, ini tidak terlepas dari kesabaran. Ini pada poin yang kedua, halaman 40. Di antaranya yang berkaitan dengan iffah. Iffah itu artinya menjaga kehormatan diri. Baik dan menjaga lisan kita, menjaga mulut kita, dan juga menjaga kehormatan diri kita. Itu iffah namanya. Orangnya disebut afif. Wanita yang pandai menjaga lisannya dan kehormatannya disebut afifah. Seorang yang menjaga kehormatan dirinya. Dan tidak mungkin seorang bisa menjaga kehormatan dirinya, menjaga lisannya kalau dia tidak sabar. Dan salah satu penyebab salah satu penyebab yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka adalah ya dua hal itu, mulut dan
kemaluan. Ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, apakah hal yang paling banyak masukkan seorang dalam neraka? Kata beliau, al-famu wal farj, mulut dan kemaluan. Maka dari itu kita diperintahkan untuk iffah, menjaga kehormatan diri kita. Dengan apa semua itu? Dengan kesabaran. Seorang yang tidak sabar akan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Apalagi di zaman seperti ini, peluang-peluang terbuka, kesempatan ada, ya. Bahkan seorang dipanggil, diajak untuk bermaksiat, baik itu laki-laki ataupun orang wanita. Maka apabila seorang tidak mampu dan tidak sabar dalam menghadapi tantangan ini, dia akan terjerumus dalam kehinaan keluarganya, kehinaan dirinya, kehinaan kehormatannya. Ini contoh bahwa Islam mengajarkan kepada kita perangai-perangai yang semuanya berkaitan dengan akhlak, dengan kesabaran. Kemudian juga yang kedua, asy-syaja'ah, keberanian. Keberanian misalnya ketika berjihad, di saat ada jihad yang syar'i, ada jihad yang memang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Seorang yang ikut berperang, dia yang punya keberanian tentu memiliki kesabaran. Kalau seorang tidak memiliki kesabaran, dia akan meninggalkan medan peperangan itu karena tidak sabar, dia tidak berani menghadapi musuh dan lawan. Maka keberanian itu mengandung kesabaran. Kemudian al-hilm, bersikap santun. Orang yang bersikap santun, pemaaf, di saat dia mempunyai kemampuan untuk melawan atau untuk memberikan atau untuk membalas dendam kepada lawannya, tetapi dia menahan diri. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat penyantun. Allah Maha Penyantun. Allah mampu untuk membinasakan manusia karena dosa-dosa mereka, tetapi Allah tidak dengan serta-merta langsung memberikan balasan kebinasaan kepada hamba-hambanya, tidak. Tapi Allah memberikan peluang waktu untuknya, kesempatan untuk dia bertobat, untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat santun, pemaaf, ini diantara sifat yang mulia yang diajarkan oleh Islam. Kemudian juga lapang dada. Ini ada kaitannya dengan kesabaran. Orang yang tidak sabar itu tidak akan lapang dadanya. Tetapi orang yang lapang dada itu orang yang sabar. Maka ini menunjukkan kita diperintahkan untuk bersabar, karena kita diperintahkan untuk lapang dada. Ya. Kemudian qanaah itu kepuasan. Walaupun seorang hidup sederhana, rezekinya dianggap sedikit, tetapi dia puas dengan pemberian Allah. Ini juga kaitan dengan kesabaran. Kalau seorang tidak sabar, tentu dia tidak akan puas. Dia akan terus merengut, akan terus meminta atau mengeluh. Ya, saya sudah beribadah, sholat, tahajud, dan seterusnya, tapi rezekinya kok tetap saja, tidak ada perubahan, pendapatannya biasa saja. Ini tidak qanaah namanya. Karena apa tidak qanaah? Karena tidak sabar. Berarti kepuasan kepada nikmat Allah ini ada kaitan dengan kesabaran. Kemudian juga sifat yang lain adalah menahan jiwa, ya, menahan diri. Ya, seorang yang bisa menahan diri, maka dia termasuk orang-orang yang sabar. Itu orang yang sabar itulah yang mampu untuk menahan dirinya. Kalau seorang tidak sabar, dia tidak akan mampu menahan dirinya. Ya. Kemudian zuhud, yaitu bersabar dan meninggalkan kelebihan dalam hidup ini. Padahal dia mampu untuk mendapatkan yang lebih, tetapi dia tidak mau. Sudah cukup apa yang Allah berikan. Karena dia yakin bahwa dunia ini hanya sebagai tempat penyeberangan untuk menuju satu negeri yang menjadi idaman setiap orang mukmin, yaitu akhirat. Kemudian karena sabar itu merupakan ibadah, dan salah satu ibadah
Ya, oleh karena itu sabar itu memiliki syarat. Di antara syarat-syaratnya kesabaran itu adalah yang pertama ikhlas karena Allah. Orang yang bersabar dan dia ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam kesabarannya, inilah orang yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi karena kesabaran adalah bagian dari ibadah, maka kita harus bersabar dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan Allah memerintahkan Nabi SAW untuk bersabar dengan penuh keikhlasan. Ya wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah kamu. Kita disuruh bersabar. Bersabar karena apa? Li rabbika, karena Allah. Karena Allah. Kemudian juga Allah menyebutkan pada ayat yang lain, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mereka mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi Allah memerintahkan untuk bersabar ibtigha'a wajhillah, hanya karena Allah. Maka dari itu satu kemaksiatan yang ditinggalkan oleh seorang bukan karena Allah, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka dia tetap mendapat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Satu contoh, seorang ingin berbuat zina. Dia datang satu tempat yang di situ ada fasilitas untuk berzina. Lalu dia melihat tetangganya melewati tempat itu, dan tetangganya tahu bahwa tempat itu tempat yang kurang baik. Lalu dia meninggalkan tempat itu. Wah, tidak enak dilihat tetangga. Jadi bukan karena Allah, tetapi karena perasaan terhadap tetangganya. Maka dosanya sama dengan dia berzina. Mengapa demikian? Karena dia meninggalkan hal itu bukan karena Allah, tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Orang yang akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala yang meninggalkan satu maksiat karena Allah Ta'ala, seperti dalam kisah 3 orang yang mereka bertawassul kepada Allah Ta'ala. Yang satu bertawassul dengan birrul walidain, dia pernah berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang satu bertawassul dengan amanah, yang dia menjaganya dan mengembangkan amanah dari upah orang bayarannya, ya, pekerjanya yang tidak diambil kemudian dikembangkan, lalu dia berikan semuanya kepada pemiliknya. Kemudian yang ketiga, dia bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan al-iffah. Dia menahan dirinya di saat dia mampu untuk berzina, tetapi ketika wanita itu mengatakan kepadanya ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, maka kalimat ittaqillah menjadikan dia atau mendorong dia untuk meninggalkan maksiat itu. Jadi meninggalnya karena Allah, bukan karena kondisi, karena keadaan yang tidak kondusif, ya, atau karena dilihat tetangga. Nah, di sini tentunya seorang harus ikhlas di dalam bersabar. Kemudian syarat yang kedua, di antara tanda seorang itu ikhlas dalam kesabarannya adalah dengan tidak mengeluh, tidak yakni mengeluarkan kata-kata yang cenderung kata-kata itu sebagai wujud ketidaksabarannya kepada ujian yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang yang sabar dan sabarnya mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bersabar dan tanpa mengeluh. Tanpa mengeluh, mereka diam, tabah, serahkan seluruhnya kepada Allah Ta'ala dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah berfirman, "Idza btalaitu 'abdi al-mu'min wa lam yashkuni ila iwadihi atlaqtuhu min usari." Jika aku memberi cobaan kepada hambaku yang beriman,
namun dia tidak mengeluh kepada para penjenguk, atau dia tidak mengeluh, maka aku akan melepaskan dia dari tahananku, dari tawananku. Makanya Allah memberikan balasan pada orang-orang yang tidak mengeluh. Ketika dia mendapat cobaan, dia tetap diam, dia mengadunya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada manusia. Jadi kalau seorang mengadu kepada Allah, itu tidak mengapa. Tetapi mengeluh kepada manusia, ini yang akan mengurangi nilai kesabaran yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga, sabar itu terjadi pada waktunya. Artinya seorang bersabar itu dianjurkan dia bersabar pada saat memang diperlukannya kesabaran itu. Di saat dia harus bersabar, bukan sesudahnya. Seperti ketika seorang pertama kali mendengarkan musibah yang menimpa dirinya, atau keluarganya, atau hartanya, atau anaknya, maka dia langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengar, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan setelah dia melakukan satu tindakan yang menunjukkan bahwa dia tidak sabar kepada musibah itu, seperti menyobek pakaiannya, menarik-narik rambutnya, memukul kepalanya di tembok, baru kemudian diingatkan, jangan begitu kamu, tidak boleh. Kemudian dia sadar. Bukan itu. Tetapi di awal pertama kali mendengarkan musibah itu, dia langsung mengendalikan dirinya. Itulah sabar yang tepat pada waktunya. Sebagaimana kisah Nabi SAW ketika melewati sebuah kuburan. Lalu beliau menemui seorang ibu, seorang wanita sedang menangis pada kuburan bayinya yang baru meninggal. Lalu kata Nabi SAW, ittaqillaha wasbiri, takwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Kata wanita itu, ilaika anni lam tusab bi musibati, pergi kamu dari aku, engkau tidak terkena musibah seperti apa yang mengenai diriku. Dan wanita itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian diberitahukan bahwa itu Nabi SAW. Maka wanita itu datang kepada beliau ingin meminta maaf. Kemudian kata Nabi SAW, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu, yaitu kesabaran yang hakiki, yaitu pada saat permulaan terjadinya musibah itu. Itu kesabaran yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan setelah mecahin gelas, mecahin piring, ya marah, ya karena istrinya mungkin berbuat salah, kemudian semua yang ada di meja dihancurkan, baru oh iya ya, sekarang aku sabar. Bukan itu, ya itu tidak sabar namanya. Jadi sabar itu ketika permulaan seorang terkena suatu musibah dan dia langsung mengendalikan dirinya dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan contoh sabar yang tidak ada manfaatnya, yang bukan pada waktunya, yaitu pada surat Ibrahim ayat 21 halaman 48. Pada kitab ini halaman 48 tentang ucapan orang-orang yang berada di neraka. Ya, ucapan orang-orang yang berada di neraka ketika mereka sudah dimasukkan dalam neraka. Sawa'un alaina ajazi'na am sobarna ma lana min mahis. Sekali-kali ya disebutkan di sini bahwa sama saja apakah kita mengeluh ataukah kita bersabar, sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Ini kesabaran tidak ada manfaatnya, sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan firman-Nya pada surat Tur ayat 16, islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Masuklah kamu ke dalam neraka, rasakanlah panas apinya, maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagi kamu. Sudah tidak ada manfaatnya kesabaran seperti ini. Ya. Sama kita pun demikian dalam menghadapi kehidupan ini. Ketika seorang bermanhaj, berpegang pada
Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaf. Banyak tantangan-tantangan, omongan-omongan, ya. Kita diperolok-olokkan, ditertawakan dan seterusnya. Ya kita bersabar, ya. Kita bersabar. Tidak usah digubris bahwa orang-orang lebih mulia dari kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang lebih dari itu. Kita tidak ada artinya. Seorang pakai celana di atas mata kaki lalu dibilang kebanjiran, tidak ada artinya dibilang kebanjiran itu. Ya. Oh memang Jakarta sering banjir kok, enggak apa-apa. Ya. Jadi tidak biarkan. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melewati omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya, mereka melewati dengan penuh kehormatan. Biarkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak bicara oleh orang-orang jahil, mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang membawa kedamaian. Ya. Itu sikap yang harus kita miliki di zaman yang penuh dengan kesabaran ini. Tidak usah emosi, tidak usah marah, ngamuk, biarkan. Ya. Biarkan. Selama ya kita tidak dipukuli, ya kalau dipukuli ya boleh seorang membela dirinya. Tapi kalau tidak ya dia bersabar sajalah. Para anbiya, para rasul dan orang-orang yang mulia sebelum kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ujian-ujian yang berat. Ujian-ujian yang jauh lebih berat. Ya. Jadi omongan-omongan itu biarkan. Dan dengan demikian seorang itu akan lapang dadanya. Dan orang yang lapang dada itu insya Allah akan membawa dampak sehat fisiknya. Ya. Akan sehat fisiknya. Maka dari itu ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang omongan-omongan yang akan dijumpai oleh orang-orang mukminin, baik itu dari ahlul kitab atau dari orang-orang musyrikin. Itu banyak dan di sini disebutkan. Dan bagaimana semestinya kita bersikap. Kemudian selanjutnya penulis menyebutkan di sini dalam pembahasan kitab tentang As-Sabrul Jamil, yaitu medan kesabaran. Yang pertama disebutkan yaitu sabar dalam menghadapi bencana di dunia ini. Takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bukan perbuatan manusia atau kemampuan manusia, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah menciptakan dunia ini untuk sebagai daru bala, tempat untuk ujian. Ya, imtihan. Maka dari itu seorang harus bersabar dalam menghadapi berbagai macam bencana, musibah yang menimpa dirinya atau keluarganya atau hartanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami benar-benar akan memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan. Jadi cobaannya sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka terkena musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ujian yang Allah berikan berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan dan yang lainnya itu hanya sedikit. Dari ujian Allah itu hanya sedikit. Nah, kalau sedikit sudah dikeluhkan, apalagi kalau diberikan ujian yang lebih besar. Para anbiya, para rasul diuji oleh Allah Ta'ala. Nabi Ayub
Nabi Yakub, Nabi Ayub diuji dengan penyakit dalam waktu belasan tahun, terkena penyakit kulit, tapi beliau tetap sabar. Nabi Yakub dipisahkan dengan anaknya Yusuf yang sangat beliau cintai, dan beliau menangis sampai matanya buta, tetapi beliau tetap menghadapi itu dengan tabah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh pada akhirnya juga Allah memberikan jalan keluar. Demikian pula musibah yang menimpa umat ini harus dihadapi dengan sabar. Sabar dalam arti kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala, seperti pembunuhan, penculikan, dan yang lain yang dilarang. Karena kita benci kepada musuh, lalu kita melakukan tindakan-tindakan yang akan mengakibatkan akibat yang fatal bagi umat. Maka ini tidak dibenarkan oleh Islam. Seyogyanya kaum muslimin ketika melihat keadaan umat sedemikian, maka mereka kembali pada diri mereka sendiri, introspeksi diri. Kita melihat diri kita, agama yang kita jalani ini apakah benar sesuai dengan agama Allah atau tidak? Ataukah agama yang kita jalani ini banyak di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan mengikuti hawa nafsu, sehingga Allah tidak menolong kita. Karena Allah berjanji, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, sudahkah kita menolong agama Allah? Sudahkah kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dalam diri kita, keluarga kita, ataukah belum? Nah, bagaimana Allah akan menolong orang yang tidak menolong agamanya? Dan salah satu bentuk menolong agama Allah adalah dengan kita mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya, menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, terutama kita, diri kita dan keluarga. Itu minimal. Target minimal seorang itu dirinya dan keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka tanggung jawab yang pertama kali bagi setiap diri adalah dirinya dan keluarganya. Baru kemudian orang lain. Nah, kalau setiap umat Islam, setiap keluarga muslim mengambil pola fikir dari Al-Quranul Karim untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya, maka insya Allah Ta'ala akan tercipta komunitas muslim yang konsekuen dengan ajaran agamanya, yang tidak mengganggu tetangganya. Apa Islam mengajarkan kepada kita mengganggu tetangga kita? Tidak ada. Islam tidak mengajarkan demikian. Tetapi apakah masih banyak kaum muslimin yang mengganggu tetangganya? Ya banyak. Buka tip, tak mau tahu tetangganya ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang istirahat, yang penting semaunya. Salonnya besar-besar, ya, yang mengakibatkan telinganya tuli. Jadi salah satu penyebab telinga tuli karena apa? Sering mendengar suara yang keras-keras. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, barang siapa yang mau ditolong oleh Allah Ta'ala, dia harus menolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk menolong agama Allah dengan kita mempraktekkan dalam diri kita, keluarga kita, itu minimal. Kemudian yang berikutnya, bahwa di antara medan kesabaran adalah sabar dalam menghadapi keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu ini selalu memerintahkan kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu'.
Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada yang jelek. Maka dari itu kita selalu diperintahkan oleh hawa nafsu kita untuk bermaksiat, untuk mendapatkan harta tanpa atau tidak sesuai dengan jalan yang benar, dan seterusnya. Dari berbagai macam panggilan syahwat dan hawa nafsu. Nah, seorang harus mampu mengendalikan dirinya dalam hal ini. Dan ini merupakan ujian. Ini merupakan ujian. Allah memberikan contoh tentang ujian ini, yaitu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan beliau betul-betul mendapatkan ujian yang amat besar, yaitu ujian syahwat. Beliau dirayu oleh seorang wanita cantik yang mempunyai kedudukan di negerinya, dan beliau tinggal di rumahnya. Pintu sudah tertutup. Beliau seorang pemuda dalam usia yang relatif sangat muda, yang syahwatnya demikian tinggi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalatu wassalam, sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Yusuf ayat 23. Ini contoh ujian syahwat. Mampukah seorang dalam menghadapi ujian seperti apa yang dihadapi oleh Nabi Yusuf? Apakah dia mampu untuk mengendalikan dirinya sebagaimana Nabi Yusuf mengendalikan dirinya? Apalagi di zaman seperti ini. Yaitu Nabi Yusuf berkata, disebutkan dalam Al-Quranul Karim, وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ. Dan wanita yang Yusuf berada di rumahnya itu merayu Yusuf untuk berzina dengannya. Wa ghallaqatil abwaba, dan dia telah menutup pintu-pintu. Wa qalat haytalak, dan wanita itu mengatakan, ini diriku, kuserahkan kepadamu. Kemudian apa jawaban Yusuf? Kata beliau, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ini sikap pertama kali yang diambil oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, al-i'tisam billahi subhanahu wa ta'ala. Langsung dia kembali kepada Allah Ta'ala, Zat yang maha pelindung. Maka beliau berlindung pada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi Yusuf kepada wanita itu, innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya dia adalah tuanku. Rabbi di sini bukan Allah yang dimaksud, tidak, tetapi suami dari wanita tersebut. Dia itu tuanku, dia telah memberikan kepada aku tempat yang baik. Maka Yusuf di dalam ujian ini beliau mengingat dua hal. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada beliau. Apa nikmatnya? Diselamatkan dari saudara-saudara yang hasad kepada beliau. Kemudian dikeluarkan dari sumur. Kemudian beliau dibeli. Kemudian dan dibeli oleh penguasa Mesir, ditempatkan di tempatnya yang mulia. Jadi Nabi Yusuf mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Ini hablum minallah. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf mengingat jasa tuannya, jasa majikannya yang telah membelinya, kemudian menempatkannya di tempat yang mulia, yang terhormat, di rumahnya. Maka dua hal ini, terutama i'tisam billah, bagaimana dia menjaga dirinya dan berlindung pada Allah Ta'ala, dua hal ini telah menyelamatkan Nabi Yusuf dari panggilan syahwat. Padahal beliau seorang anak muda. Bahkan disebutkan oleh Allah pada ayat berikutnya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sudah saling mau sebetulnya. Sudah saling mau. Yusuf sebagai seorang pemuda
yang mempunyai syahwat yang tinggi, ya wajar. Tetapi karena apa? Beliau mengingat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu seorang apabila dia akan bermaksiat pada Allah taala, dipanggil oleh syahwatnya, maka hendaknya dia mengingat hubungan dia dengan Allah taala, kemudian hubungan dia dengan manusia dan keluarganya dan ayah ibunya atau dan istrinya yang telah berbuat baik kepadanya. Tapi pertama kali adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung pada Allah taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat. Jadi ini ujian. Itu syahwat, panggilan nafsu. Kemudian manusia diuji dengan berbagai macam ujian sesuai dengan kelemahan-kelemahan yang ada. Dan syaitan mempelajari manusia dan hawa nafsunya dan kecenderungan-kecenderungan dirinya. Syaitan mempelajari perorangan. Si fulan kelemahannya di masalah wanita, maka dia akan masuk dari pintu wanita. Si fulanah kelemahannya dengan orang laki-laki, maka dia masukkan fulanah itu dari orang laki-laki. Ya sama saja. Si fulan kelemahannya masalah duit, maka dia masuk dari pintu duit, harta. Si fulan kelemahannya dalam masalah tahta, dimasuki dari pintu tahta. Jadi syaitan mempelajari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri seseorang. Kemudian dari pintu kelemahan itulah dia masuk. Maka sebagai manusia, sebagai pribadi, kita mempunyai kewajiban untuk mempelajari di mana titik kelemahan kita dalam masalah ini. Seorang harus tahu, aku ini kelemahannya dalam masalah pandangan mata. Misalnya, ya. Oh kalau melihat cewek cantik dah bisa, ya jangan dilihat. Karena seorang tahu kelemahannya. Ya. Aku ini kelemahannya dalam masalah keuangan. Ya jangan jadi sekretaris, bendahara. Karena dia tahu bahwa dia kalau menjadi bendahara mungkin diselewengkan duitnya. Jadi seorang mengetahui dirinya mana sisi kelemahannya, ya, supaya dia menutup pintu-pintu tersebut. Jangan dia berikan peluang. Dan yang tahu itu hanya kita pribadi masing-masing. Hanya pribadi masing-masing. Oleh karena itu seorang harus tahu kelemahannya di mana, ya, yang ada kemungkinan syaitan masuk dari pintu itu, maka hendaknya dia menutup pintu tersebut. Seorang yakin kalau dia ke warnet pasti melihat yang tidak benar, ya jangan ke warnet. Gitu saja. Karena dia yakin kalau dia melangkahkan kakinya ke sana bakal melihat yang haram, ya jangan ke sana. Loh kalau kebutuhan Ustaz, kalaupun terpaksa ada kebutuhan, setelah menyelesaikan kebutuhan, mengambil kebutuhannya sudah selesai, keluar. Jangan aku coba sebentar saja, jangan. Ya. Itu syaitan itu datang ya begitu, dibisiki 5 menit, 5 menit sampai setengah jam, 1 jam. Ya. Jadi syaitan itu sangat pandai dalam melihat titik-titik atau mencari kelemahan-kelemahan manusia. Dan dari situlah dia akan masuk. Kemudian medan kesabaran yang lainnya yang kita wajib bersabar adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bisa dan mampu melaksanakan kesabaran yang ini, yang ketiga ini, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah taala, maka dia suatu saat akan merasakan manisnya dan lezatnya ibadah kepada Allah taala. Lah sementara ini banyak kaum muslimin itu ketika melaksanakan ketaatan pada Allah taala, karena itu merupakan kewajiban, dia belum merasakan nikmatnya ibadah itu. Hanya masih berstatus yakni untuk terlepas dari kewajiban. Sudah sholat, alhamdulillah sudah, aku terlepas dari kewajiban. Jadi bukan masya Allah alangkah nikmatnya sholat itu, tidak. Kamu sudah sholat belum? Alhamdulillah sudah, alhamdulillah selesai dari tugas, kan gitu. Jadi sholat itu hanya
seorang terlepas dari kewajiban, masih sebatas itu. Tetapi ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka sampai pada merasakan lezatnya ibadah pada Allah Ta'ala, seperti para rasul, para anbiya, orang-orang soleh, para ulama. Ada seorang salaf mengatakan, aku merasakan lezatnya sholat malam setelah 20 tahun aku sholat malam. Baru aku rasakan betapa lezatnya sholat di malam hari itu. Setelah berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Jadi suatu saat ketika seorang dia terus bersabar dalam beribadah pada Allah Ta'ala, maka akan sampai pada suatu saat dia akan merasakan lezatnya ibadah pada Allah Ta'ala. Disinilah kemudian ada kisah-kisah para salaf dahulu ketika mereka dipanah, kemudian ditarik anak panahnya ketika dalam keadaan sholat, dan dia tidak terasa apa-apa. Itu bukan mustahil. Ada di antara kisah-kisah itu yang benar, ya, kisah-kisah itu yang benar. Karena seorang ketika dia konsentrasi kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak merasakan sesuatu kecuali kenikmatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan munajatnya, dialognya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika seorang mengerjakan sholat, yang pertama kali diucapkan adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Semua urusan dunia ini tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalau seorang punya musibah atau kena satu hal yang dihadapinya, permasalahannya, maka hendaknya dia itu sholat, minta pada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh, Juraij, kisah tentang Juraij yang dia dituduh berzina dengan seorang wanita pelacur. Kemudian ketika anak itu dilahirkan oleh wanita tersebut dan ditanya, ini anak siapa? Kata mereka, anak Juraij. Maka dihancurkanlah biaranya, tempat ibadahnya, masjidnya. Kemudian kata Juraij, kata mereka bahwa engkau yang berzina dengan wanita tersebut, karena dia mengatakan bahwa anak ini anakmu. Kata Juraij, sebentar, berikan aku waktu, aku sholat. Maka sholatlah Juraij, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta jalan keluar supaya Allah memberikan bukti bahwa dia tidak berzina dengan wanita tersebut. Apa yang dikerjakannya? Sholat. Lalu kemudian setelah sholat, dia menyentuh perutnya anak itu. Lalu dia bertanya, siapa ayahmu? Ini siapa bapakmu yang menikahi atau yang menzinai ibumu ini? Siapa? Maka dijawab oleh anak itu adalah penggembala. Ya Allah memberikan jalan keluar. Maka semua masalah yang dihadapi oleh seorang itu adalah kecil jika dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang menghadapi masalah, kita dekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan dalam masalah sholat ini, atau dalam masalah ibadah dan ketaatan, diantaranya tentang sholat, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah, yakni dalam mengerjakan sholat itu, karena perlu kesabaran. Maka dari itu marilah kita mencari kelezatan sholat itu. Jangan sekedar kita ini sholat untuk selesai itu tugas dan kewajiban, tidak. Tapi marilah kita jadikan sholat sebagai satu hal yang sangat nikmat dalam kehidupan ini. Tidak kalah pentingnya dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang bisa dirasakan dengan panca indera kita. Tapi rasakanlah atau capailah kenikmatan sholat dan kelezatan sholat itu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau kalau beribadah kepada Allah Ta'ala, sampai terkadang beliau itu tidak makan dan tidak minum. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi SAW kalau ketika dalam beribadah pada Allah Ta'ala, beliau itu kadang-kadang melakukan wisol, dan ini khusus untuk beliau, puasa lebih dari satu hari. Ini khusus untuk beliau, tanpa makan dan minum. Dan beliau melarang umatnya untuk wisol, puasa yang dilanjutkan lebih dari satu hari. Lalu kata beliau, aku tidak sama dengan kalian. Karena sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
Anda melakukan wisol, Anda melarang untuk melakukan wisol. Karena kata beliau, aku tidak sama dengan kalian. Aku diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan apakah yang diberikan? Kelezatan dalam beribadah kepada Allah taala. Kelezatan. Karena ada satu hal, satu pekerjaan, seorang kalau dia mengerjakannya sampai lupa makan dan minum. Banyak seorang montir yang asyik memperbaiki sepeda motor atau mobil, itu kalau sudah kerja kadang-kadang tidak makan, tidak minum, asik dengan pekerjaannya dan tidak merasa lapar. Banyak seperti itu. Maka ibadah pun lebih dari itu. Seorang yang betul-betul mencapai puncak kenikmatan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka dia akan merasakan nikmatnya ibadah itu, ya. Kemudian yang berikutnya, di antara medan-medan kesabaran yang disebutkan oleh penulis, yaitu sabar di dalam menghadapi berbagai kesempitan, ya, cobaan-cobaan hidup, kesempitan dalam berupa kemiskinan, kesempitan dalam urusan-urusan dihadapi oleh seorang. Ini semua bagian dari kesempitan yang dihadapi oleh seorang. Maka hendaknya seorang berupaya untuk bersabar. Dan sebelum itu, pada halaman 61, sabar dalam menunaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena merubah manusia dalam pola pikirnya, tingkah lakunya, dan yang lainnya, ini tidak mudah, ya, memerlukan waktu. Maka dari itu para nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul setelah mereka mencapai usia kedewasaan mereka, puncak kedewasaan, yaitu 40 tahun. Karena orang yang telah mencapai 40 tahun, cara berpikirnya tidak sama dengan orang yang di bawah 40 tahun. Ya. Karena tantangan dalam berdakwah itu besar. Maka memerlukan kedewasaan fisik, kedewasaan mental, dan kedewasaan ilmu, yaitu wahyu yang Allah berikan pada mereka di saat mereka usia 40 tahun. Kenapa? Tantangannya besar dalam berdakwah itu. Baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan. Ini banyak tantangannya dan besar tantangannya. Nah, orang-orang yang bersabar itu yang mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Dan Allah perintahkan dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita tentang bagaimana kesabaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Satu contoh, beliau tinggal di kota Mekah selama 13 tahun menegakkan tauhid. Tidak gampang. Kalau seorang yang tidak sabar, mungkin 2 tahun 3 tahun langsung meninggalkan negerinya, ya. Kadang-kadang kita pulang kampung, ya, baru pakai celana di atas mata kaki, ya, diejek oleh tetangga, langsung wah aku tidak kerasan di kampungku, ya, pulang. Ya. Rasul alaihissalam 13 tahun dalam tantangan dakwah di kota Mekah, beliau hadapi dan penuh kesabaran. Bahkan beliau menyuruh kaum mukminin yang tidak sanggup pergi hijrah. Makanya ada hijrah ke Habasah, ke Ethiopia. Dan beliau terakhir hijrah ke Madinah setelah 13 tahun. Ini menunjukkan bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para ulama-ulama muslimin dalam menghadapi kesabaran. Para khulafaur rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka semua menghadapi cobaan-cobaan, tapi mereka tetap tegar dan sabar dalam menghadapi umat. Maka seorang dai, di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah lapang dada.
Harus lapang dada. Jadi kalau ditertawakan ya biarkan. Kalau diomelin ya biarkan. Kalau diejek ya biarkan. Lapang dada. Kalau tidak lapang dada maka dia tidak akan mampu bertahan dalam dunia dakwah. Bahkan bisa jadi dibunuh. Jangan heran loh seorang dai dibunuh, jangan heran. Para nabi dibunuh kok. Para nabi dibunuh, sebagian nabi dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan itu dibunuh. Para khulafa ar-rasyidun yang tidak dibunuh hanya Abu Bakar Siddiq. 3 khulafa terbunuh dalam menegakkan kebenaran. Jadi itu tantangan. Dan yang namanya mati itu ya semua sih akan merasakan mati. Entah mati di atas kasur atau mati ya dibunuh. Ya namanya mati sama saja. Tidak ada perbedaannya. Makanya dikatakan dalam pepatah, ta'mul mauti fi amrin haqir ka ta'mil mauti fi amrin azim. Rasa kematian itu dalam urusan yang kecil sama dengan rasa kematian dalam urusan yang besar. Ya. Seorang meninggal karena terpeleset, ya mati namanya. Seorang meninggal dibunuh oleh misalnya siapa gitu ya, seorang mubaligh, seorang dai yang mengajak pada agama Allah, kemudian dia karena dibenci dipukuli sampai mati, sama-sama matinya. Tapi mana lebih mulia? Ya otomatis orang yang mati karena membela agama Allah yang lebih mulia. Ya, jadi kalau bicara mati itu semua ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting seorang dakwah dengan cara yang baik, dakwah menegakkan hujjah dan hikmah, dengan nasihat-nasihat yang baik, dia tidak melanggar, tidak menyimpang, ya, tidak kasar, tetapi dia menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan dengan penuh hikmah, maka insyaallah taala dakwahnya akan berhasil. Orang akan menerima. Ya. Jadi dalam berdakwah harus memiliki kesabaran. Dan para anbiya, orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam ujian. Karena mereka adalah orang-orang yang paling kuat imannya. Orang yang paling kuat iman mereka. Ikhwani dan akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara medan kesabaran yang kita wajib atau harus bersabar padanya, yaitu dalam menghadapi berbagai kesempitan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Ya, karena apa? Seorang yang menghadapi suatu kesulitan dengan kesabaran, dia mampu untuk berpikir bagaimana mencari jalan keluar. Tetapi kalau seorang yang menghadapi suatu kesulitan, kesempitan dan tidak sabar, maka dia tidak akan bisa berpikir. Dan Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis yang sahih, an-nasru ma'as sabri wal faraju ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Kemenangan itu setelah kesabaran. Kemudian kebahagiaan itu setelah seorang gundah gulana. Dan sungguh ada kemudahan beserta kesulitan. Dan sebelum itu Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka hadapilah suatu kesulitan dengan tenang dan kepala dingin. Ya, jangan dengan emosi. Karena orang yang emosi dalam menghadapi suatu masalah, dia tidak akan mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Jadi ketika dapat suatu masalah, kita harus hadapi dengan tenang. Ketika dapat suatu informasi, jangan langsung disebarkan. Kalau memang informasi itu berkaitan dengan musibah yang menimpa kita atau keluarga kita, tetapi kita tabayyun, benar berita itu atau tidak, dan seterusnya. Kemudian juga sabar dalam menghadapi anak dan istri. Ini ujian, ya.
termasuk ujian yang cukup berat, yaitu bersabar di dalam menghadapi anak dan istri. Karena anak dan istri merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Anak dan istri itu ujian. Harta juga ujian. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim 4 macam anak. Anak sebagai fitnah, ujian, anak sebagai musuh, anak sebagai perhiasan, dan anak sebagai qurratu a'yun, penyejuk pandangan. Ya, maka dalam pola pendidikan kita kepada anak-anak kita, silahkan. Kita mau milih anak kita jadi perhiasan, silahkan. Anak yang ganteng, masya Allah, ya, tapi tidak ngerti agama, ini hanya hiasan. Kemudian ada anak sebagai fitnah yang tidak dididik dan seterusnya, akhirnya menjadi ujian bagi kita. Kemudian ada anak sebagai musuh yang akan mencelakakan kita, dan ada anak sebagai qurratu a'yun, penyejuk pandangan, yang dengannya seorang, ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu ilmu as-shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka tergantung siapa, ya, bagaimana kita mendidik anak kita. Apakah kita mau jadi anak kita jadi qurratu a'yun, maka didiklah mereka dengan pendidikan Islam yang baik, ya, dan seterusnya. Kemudian bersabar dalam menghadapi saudara kita, sesama muslim, bagaimanapun mereka orang muslim. Kadang-kadang, ya, kita, ya, menghadapi tantangan dari perilaku sesama muslim, gangguan-gangguan mereka, ucapan-ucapan mereka, maka kita harus menghadapi dengan sabar. Allah Ta'ala berfirman, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah, bantalah dengan cara yang terbaik dalam menghadapi saudara-saudara kita, entah dalam masalah kehidupan, baik masalah-masalah duniawi atau yang lainnya. Ketika menghadapi tantangan dari saudara-saudara kita, kita harus apa? Idfa billati ahsan. Kita membantah, berdialog dengan cara yang terbaik. Apa akibatnya? Fa innal ladzi bainaka wa baina fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Karena orang yang tadinya adalah musuh bagimu, karena dengan cara yang baik itu akan menjadi teman yang setia. Jadi kembali kepada cara. Banyak orang mempunyai niat yang baik tapi caranya tidak baik. Makanya dia dimusuhi, dia dibenci karena caranya tidak baik. Ya. Dan Nabi SAW mempunyai cara yang terbaik dalam berdakwah, dalam menghadapi komunitasnya. Beliau memberikan contoh yang terbaik. Maka contoh itu sudah ada, tinggal kita lakukan, tinggal kita praktekkan. Kemudian yang terakhir, sabar dalam menuntut ilmu. Ya, sabar dalam menuntut ilmu. Ya, karena menuntut ilmu membutuhkan waktu yang panjang. Maka janganlah seorang baru membaca bukunya si Albani, aduh aku mau jadi muhaddits seperti Albani, masya Allah. Baru membaca buku fatwa Syekh Utsaimin, wah aku pengen seperti Syekh Utsaimin. Ya, jangan. Ya, itu ada tahapannya. Padahal datang pengajian ngantukan, ya, tidak ditanya iya, ya, iya. Padahal tidak ditanya loh oleh ustadznya. Jangan. Jadi kalau mau jadi orang yang betul-betul berilmu, ya harus mempunyai banyak waktu, banyak membaca, banyak bertanya, banyak menghadiri majelis, ya. Itu sabar dalam menuntut ilmu. Ada di antara ulama dahulu, saking pentingnya waktu dalam menuntut ilmu bagi mereka, mereka itu kalau makan roti itu roti kering yang dihancurkan, ditumbuk jadi tepung. Kemudian ditanya, kenapa Anda makan roti kering? Supaya waktu untuk mengunyah itu tidak ada waktu untuk mengunyah, langsung makan tepungnya terus minum air, jadi tidak ada waktu untuk mengunyah. Bayangkan ulama dulu. Lah kita sekarang ini ngobrolnya 2 jam, ngajinya 15 menit, kultum kuliah 7 menit. Makanya jadi muslim 7 menit. Ya jangan heran, karena memang ilmunya ilmu 7 menit.
Disinilah pentingnya kalau seorang ingin konsentrasi dalam satu bidang ilmu, ya pelajari dengan tekun. Seorang ingin jadi ahli bangunan, ya ditekuni bidangnya. Seorang ingin ahli agama, tekuni bidangnya. Ya, masing-masing demikian. Jadi intinya seorang harus sabar dalam menuntut ilmu, terutama yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Perlu waktu, tenaga, pikiran, konsentrasi, jauh dari maksiat. Insya Allah akan jadi orang alim. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan silahkan selebihnya bisa dibaca tentang poin-poin yang saya lihat cukup penting. Di antaranya adalah beberapa perkara yang membantu seorang dalam kesabaran. Situ ada 8 poin yang disampaikan oleh penulis. Juga hambatan-hambatan dalam bersabar apa saja. Silakan dibaca, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Karena waktunya singkat. Di antara pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan yang saya baca, pertanyaan yang singkat pula. Karena waktunya singkat. Kita sering mendengar di kalangan masyarakat bahwa sabar itu ada batasnya. Betulkah? Jawabannya tidak betul. Kalau kesabaran itu ada batasnya, ya tidak sabar namanya. Ya tidak sabar namanya. Seorang misalnya, ini satu contoh, dia menahan diri untuk berbuat zina selama sekian tahun, selama masa kuliahnya 12 tahun, 13 tahan. Subhanallah, suatu saat, wah, hilang kesabaran aku berzina saja. Yang tidak sabar namanya. Jadi tidak ada batasnya kesabaran itu. Ya. Jadi kesabaran itu tidak ada batasnya. Wallahu taala a'lam. Jadi namanya sabar harus terus menerus, konsisten. Pertanyaan berikutnya, kantor tempat saya bekerja seringkali menuntut saya untuk bekerja hingga pagi hari selama beberapa bulan, sehingga rata-rata bekerja dalam satu hari minimal 12 jam. Saya sudah mencoba melamar ke perusahaan yang lain, namun alhamdulillah belum berhasil. Apakah saya harus terus bersabar atau bekerja di tempat saya bekerja? Ya, tetap bersabar sampai Anda mendapat pekerjaan di tempat yang lain. Artinya bertahan di tempat itu. Karena kalau juga nganggur ya kasihan. Mungkin seorang punya tanggung jawab ya terhadap keluarga, anak dan istrinya. Maka selama Anda masih bisa bertahan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Ada perusahaan lain yang bisa menerima Anda yang bertanya ini. Wallahu taala a'lam. Jadi Anda tetap bersabar. Bolehkah seorang istri selalu curhat pada suami tentang akhlak buruk tetangga pada dirinya? Apakah istri tersebut termasuk kategori orang yang tidak sabar? Ya, dalam curhat atau menyampaikan suatu tentang sikap seorang kepada kita atau tetangga kepada kita yang kurang baik, ini hal-hal yang wajar. Hanya saja begini, apakah curhat itu memberikan penyelesaian atau tidak? Ya, kalau tidak memberikan penyelesaian itu namanya ghibah, tidak ada manfaatnya. Sebaiknya kita kalau berbicara kepada orang yang bisa merubah akhlak tetangga itu supaya dia tidak berbuat jelek pada kita. Kemudian satu hal yang baik, ya satu hal yang penting, supaya tetangga kita tidak berbuat jelek pada kita. Walaupun dia berbuat jelek pada kita tetap berbuat baik padanya. Insya Allah suatu saat dia akan berhenti dari berbuat buruk. Jadi kalau ada tetangga yang berbuat jelek pada kita, jangan dibalas dengan keburukan, karena itu tidak bermanfaat dan itu akan menambah keruhnya hubungan antar tetangga. Oleh karena itu kalau tetangga berbuat jelek, kita tetap berbuat baik pada tetangga itu. Insya Allah suatu saat dia akan malu dan dia akan berbuat baik kepada kita. Wallahu taala a'lam.
Pertanyaan berikutnya, saya harus mati-matian menata hati saya agar tidak sombong. Bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Sebetulnya kalau bicara masalah kesombongan, bagaimana supaya orang itu tidak sombong? Kalau seorang itu sombong karena dia memiliki kekayaan, maka ingatlah bahwa ada orang yang lebih kaya darinya, yang seyogyanya lebih pantas sombong daripada dia. Walaupun sombong sebetulnya sifat yang tercela. Kalau ada seorang yang dia kemudian ada kesombongan dalam dirinya karena dia mempunyai jabatan yang tinggi, maka ingatlah bahwa ada orang yang lebih tinggi jabatan darinya. Ya, dan seterusnya. Kalau ada seorang disombong karena akhlaknya yang baik, maka dia ingatlah bahwa ada orang yang akhlaknya lebih mulia darinya dan dia orang itu tidak sombong. Maka seorang harus mengukur dirinya dengan orang lain. Apa arti aku dibandingkan mereka? Jadi demikian, insya Allah akan hilang rasa sombong itu. Yang pertama. Yang kedua, seorang harus menanamkan dalam dirinya, dan ini masalah agama, bahwa sifat sombong itu adalah sesuatu yang tercela. Dan Allah membenci orang-orang yang sombong. Sudah cukup sebagai satu peringatan bagi kita ketika Allah membenci orang-orang yang sombong. Maka kalau kita masih memiliki rasa sombong, berarti Allah pun membenci kita. Ya. Maka dari itu, dengan demikian insya Allah kalau seorang merenungkan bahwa sifat sombong itu adalah sifat yang dimurkai oleh Allah, maka dia akan menghindari sifat sombong tersebut. Kemudian manusia memikirkan tentang kejadian, ya, iblis dilaknat oleh Allah Ta'ala karena kesombongannya. Ya, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Ketika dia disuruh sujud kepada Adam, tapi dia enggan dan dia sombong, dia takabur, maka dia kemudian menjadi orang-orang tergolong orang kafir dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau Anda atau seorang merasa dirinya itu sombong, maka dia melihat betapa banyaknya sisi negatif dari sifat sombong itu. Dia dibenci oleh manusia, dibenci oleh Allah, ya. Kemudian mungkin dilaknat oleh manusia, dilaknat oleh Allah taala, maka tidak ada manfaatnya. Kemudian apa yang manusia harus menyombongkan dirinya? Ya, apa yang manusia harus menyombongkan dirinya? Benihnya itu keluar dari saluran kencing. Ya, manusia itu sombong apanya? Yang disombongkan. Pertama, ketika benihnya keluar dari saluran kencing. Ya. Kemudian dia lahir campuran berlumuran darah. Ya. Terus keluar dari tubuh manusia itu ya macam-macam. Ya, kotoran, kemudian hampir dari seluruh tubuh ada kotoran, ya, dari mata, telinga, hidung, mulut, gigi. Itu apa yang disombongkan oleh manusia itu? Maka hendaknya seorang betul-betul melihat dirinya, ya, melihat dirinya. Insya Allah mudah-mudahan dengan demikian maka akan lenyap kesombongan dari dirinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, terkadang seorang sudah lama berdoa dan berusaha, tetapi belum juga kunjung dapat apa yang diinginkannya, sehingga timbul dalam hati bisikan-bisikan jahat untuk meninggalkan ketaatan dan melaksanakan kemaksiatan. Apakah ini dari syaitan dan bagaimana cara mencegahnya? Ya jelas ini dari syaitan dan dari hawa nafsu. Ya. Ketahuilah bahwa seorang yang berdoa kepada Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa doa itu memiliki paling tidak ada 3 hal penting bagi orang yang berdoa. Yang pertama, Allah mengabulkan doanya seketika, dan ini banyak kita rasakan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kalau seandainya Allah tidak mengabulkan doa seseorang seketika itu, maka akan diberikan kepada anak keturunannya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya Allah tidak memberikan kepada anak keturunannya, maka doanya itu akan disimpan oleh Allah Ta'ala untuk orang tersebut di hari kiamat kelak. Maka tidak ada ruginya seorang itu berdoa. Tidak ada ruginya seorang berdoa. Adapun kalau datang bisikan-bisikan supaya kita itu meninggalkan ketaatan, itu dari syaitan,
dan harus kita hindari. Ya, harus dihindari. Disinilah pentingnya ada teman yang baik. Teman yang baik itu yang menasihati kita. Di saat kita akan menyimpang, dia meluruskan kita. Di saat kita lupa, dia ingatkan kita. Di saat kita lalai, dia menegur kita. Ini teman yang baik. Ya, teman yang baik adalah yang selalu memperhatikan kita, menegur kita, mengingatkan kita. Ya, maka di sini pentingnya teman, yaitu teman yang baik. Jadi kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, kita dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga seorang kalau dia ketika berdoa kelihatannya kok tidak dikabulkan doanya, maka harus ada introspeksi diri. Dia melihat makanan yang dimakannya halal atau haram. Dia melihat dia ini selalu berzikir kepada Allah atau tidak, atau dia orang yang lalai dari mengingat Allah. Kecuali di saat-saat dia membutuhkan Allah, dia berdoa. Kalau dia ingat pada Allah, dia dalam keadaan senang, dia lupa pada Allah. Ini berarti satu kesalahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah di saat kamu senang, maka Allah akan mengenalmu di saat kamu susah. Artinya seorang andainya dia selalu mengingat Allah di saat dia kaya, di saat dia cukup, di saat dia puncak kebahagiaannya, kenikmatannya, dia selalu ingat pada Allah Ta'ala. Supaya di saat dia mendapat musibah, mendapat cobaan, maka Allah pun akan mengingatnya. Wallahu Ta'ala a'lam. Ustadz, jika orang tua tidak segera menikahkan anaknya yang sudah ada calon suaminya, itu bagaimana ya? Ya, kami anjurkan kepada orang tua yang memang anaknya sudah ada calonnya dan mereka sudah saling senang, hendaknya untuk menyegerakan pernikahan. Paling tidak ya pernikahan. Adapun resepsi ya nantilah ditunda, tidak ada masalah. Yang penting sahnya hubungan mereka, supaya tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Karena orang tua adalah akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Allah akan bertanya, kalau sampai anaknya berbuat zina dengan calon istrinya, maka Allah akan bertanya pada orang tuanya, kenapa kamu tidak nikahkan? Ya Allah, saya tidak punya duit. Loh, apa nikah itu perlu duit? Misalnya, apa tidak punya duit sama sekali? Tidak mungkin. Jadi intinya orang tua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu inti daripada hubungan mereka adalah ya dinikahkan. Daripada mereka berhubungan dengan hubungan yang tidak dibenarkan oleh agama, jadi dinikahkan. Adapun resepsinya nanti, mungkin tahun depan, mungkin beberapa bulan kemudian, tidak ada masalah. Yang penting mereka sah dalam hubungan atau dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan diundang beberapa orang tetangga menyaksikan bahwa mereka telah menikah. Insya Allah resepsinya mungkin sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, dan ini hal-hal yang wajar, manusiawi. Tidak perlu kita tuh malu. Kalau memang tidak mampu, ya tidak mampu. Insya Allah Allah akan bukakan jalannya. Tapi daripada anak yang berzina, naudzubillah, yang akan menjadi omongan tetangga, omongan masyarakat, mencemarkan kehormatan keluarga, maka selamatkanlah. Ya, jadi kami anjurkan para orang tua yang punya anak yang sudah ada calonnya dan mereka sudah saling senang, supaya segera dikawinkan. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu, ya, atau memberikan kemudahan. Karena Allah berjanji bahwa orang yang mau menikah itu akan menjadikan seorang itu cukup. Allah akan mencukupkan, memberikan kecukupan. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah malu yang mencegah perbuatan kemaksiatan termasuk bagian dari keimanan? Iya. Malu yang merupakan bagian dari iman adalah malu yang mencegah seorang dari perbuatan maksiat, perbuatan mungkar. Dan ini yang kita diperintahkan oleh agama untuk memiliki rasa malu, itu malu kepada Allah Ta'ala yang membuat seorang tidak bermaksiat atau menjauhkan diri dari bermaksiat pada Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah termasuk kesabaran seseorang yang menahan emosinya ketika maksiat terjadi di dekatnya? Kalau ada maksiat terjadi di dekat kita, selama kita bisa menegur, mengingatkan dengan lisan kita, kita ingatkan. Kalau kita bisa merubah
yakni dengan kita mengusir misalnya mereka atau pergi, silahkan. Tetapi kalau tidak, minimal menegur. Kalau juga tidak, ya dengan hati kita. Ini tidak ada kaitan dengan kesabaran. Ini kaitan dengan cara di dalam atau tingkatan dalam mencegah kemungkaran. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melihat kemungkaran maka hendaknya dia berubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Ini tidak ada kaitan dengan kesabaran, tapi dengan cara di dalam mencegah kemungkaran. Wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya berkaitan dengan sabar. Di antara ikhwan penuntut ilmu terkadang ketika setelah kajian dan hendak melaksanakan sholat, di antara kita ada yang memaksakan diri memasuki shaf. Ya, maksudnya shaf yang sudah penuh dan sudah sesuai dengan sunnah, sehingga membuat kita tidak nyaman dalam sholat, bahkan dada kita menjadi sempit, dada kita menjadi tidak sejajar lagi. Mohon nasihat Ustadz bagaimana yang sebaiknya. Ya, kalau memang softnya sudah penuh jangan didesak-desakkan. Karena apa? Seorang sholat memerlukan ketenangan, ya, dan kenyamanan dalam sholat. Kalau seorang sholat sambil berdesak-desakan, yaitu justru akan menjadikan seorang tidak khusyuk dalam sholatnya. Ya. Maka orang tidak akan khusyuk dalam sholatnya. Oleh karena itu, ya selama shaf itu sudah sewajarnya, sudah penuh sudah penuh, kemudian masih ada shaf yang lain, maka yang datang terakhir dia menempati tempat yang kosong itu. Tetapi kalau memang misalnya tidak ada tempat lagi kecuali dia harus berdesakan, yaitu insyaallah yang di sampingnya pun perlu kesabaran. Ya. Di sini yang perlu sabar itu yang didesak, sabarlah. Ya, insyaallah Allah Taala memberikan keluasan baginya. Insyaallah Taala demikian. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sebelum itu kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua pihak yang yang mengadakan daurah yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan mereka dan balasan yang berlipat ganda. Demikian pula semoga semua ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada kajian ini semoga telah mendapatkan sesuatu dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Demikian pula tidak lupa kami haturkan jazakumullah khairan kepada Polda Metro Jaya yang telah memberikan tempat dan kesempatan untuk daurah yang penting ini dalam menyebarkan ilmu kepada umat dan kepada masyarakat. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.